Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Muhammad Nasir serta teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu guna berbagi pengalaman dan wawasan kepemimpinan kepada kami. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Martalevi, mahasiswa semester 5 Universitas Amikom Yogyakarta, sekaligus moderator dalam wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang kepemimpinan, khususnya dari sudut pandang Bapak sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Selama wawancara, kami akan mengajukan sejumlah pertanyaan seputar kepemimpinan, khususnya dari strategi, struktur organisasi, dan pengalaman Bapak dalam menjalankan tugas. Harapannya wawasan yang disampaikan akan sangat bermanfaat bagi kami dalam belajar dan memahami praktik kepemimpinan secara nyata. Mohon izin, kami juga akan menanyakan sedikit tentang profil dan riwayat perjalanan karir Bapak. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai wawancara ini. Saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan dari Prodi Informatika ya, jurusan Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Salam kenal dari saya Ya, untuk semua ya. Bak kata pepatah Melayu ya, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri pada malam hari ini. Nama saya Muhammad Nasir. Ya, tapi biasa sehari-hari di semua tempat, bahkan di lingkungan kantor kami, di dinas kami, saya lebih cenderung biasa dipanggil Pak Ci. Ya, ya tidak ada rekan-rekan kantor yang memanggil saya dengan sebutan Pak Kadis atau mungkin Bapak. Karena saya biasa lebih senang dipanggilnya dan disapa Pak Ci. Saya lahir lebih kurang 40 tahun yang lalu. Ya. Saya mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak. Yang besar umurnya 15 tahun dan yang kecil umurnya 13 tahun. Saya diamanahkan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pada tahun 2023 yang lalu. Jadi mungkin baru sekitar satu setengah tahun saya menjabat sebagai kepala dinas ya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nadia, ucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Memang untuk jabatan di eselon 2 ini ya, saya mungkin masih baru dan saya pun juga sebenarnya izin ya, ini takhadun bihikmah aja ya, berbagi kenangan manis untuk kita semua. Alhamdulillah, saya merupakan kadis termuda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya. Kadis termuda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada usia 39 tahun sudah diamanahkan menjadi kadis. Dulu awal menjadi PNS juga saya pernah diamanahkan menjadi lurah termuda saat itu. Ya. Ini saya ceritakan untuk memotivasi kita semua. Ya. Jadi hari ini umur, usia bukan jadi halangan atau penghambat dalam kita berkarir dan bekerja. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin saya juga tidak pernah langsung ketemu sama Mas Ilham Halim Kusuma. Yang mana orang lainnya yang di atas ya? Iya. Ya, dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wah, luar biasa, membanggakan. Saya juga mungkin ya sebelum lebih jauh, saya tidak ngabsen, enggak gitu kan. Karena biasanya kalau saya ada rapat-rapat di kantor, saya selalu memang apalagi ke desa, saya selalu memang ingin mengenal lebih jauh gitu kan. Karena ini kan mungkin ada nih pengabdian dan lain-lain. Mungkin saya izin ya. Boleh, Patri Retasiana hadir.
Oh, ini ada ya. Hadir Pak. Dari mana, Bang? Dari Papua Pak Ci. Masya Allah, jauh Iya abangku. Pak Ci, jauh banget Pak Ci. Siap. Selanjutnya Firman Syah Samring. Saya Pak Ci, Siap. Dari mana, Bang? dari Flores. Wosh, jauh juga. Iya, Selanjutnya Mas Wahyu Aji Nusantara. Saya Dari mana Mas Wahyu? dari Cianjur, Pak. Cianjur. Oh, ini AA ya berarti ya, bukan Mas ya? Ya, Selanjutnya Yan Abelino. Saya Pak Ci, Masya Allah. Dari mana, Bang? dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Selanjutnya Baharudin Subekti. Hadir Pak Ci, Dia dari mana, Mas? saya dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Selanjutnya Bayu Adriansah. Hadir Pak Ci, Dari mana, Mas? dari Bekasi Pak Ci. Bekasi. Selanjutnya Wahid Nur Hidayat. Hadir Pak, Dari mana, Mas Wahyu? Mas Wahid? dari Magelang Pak, Jawa Tengah. Dari Magelang. Selanjutnya Fauzan Aditya Putra. Hadir Pak, Hadir. hadir. Dari mana, Bas Fauzan? Dari Klaten Pak. Oh, dari Klaten. Selanjutnya Sayyid Pratama Putra Wibowo. Ya Pak, saya Pak. Dari mana, Bang Sayyid? Saya dari Lombok Pak. Dari Lombok, jauh juga. Selanjutnya Mas Abian Bari Rozan. Saya Pak, Dari mana, Mas? dari Bekasi. Oh ya Pak, dari Bekasi. Ya. Selanjutnya Nadia Marta Levi tadi ya, moderator ya. Iya. Ini perempuan satu-satunya malam hari ini sepertinya. Iya. Izin abang-abang semua, tadi mungkin sebelum nanti saya menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan, tadi mungkin sekilas juga saya perlu sampaikan, saya mungkin baru juga menjadi pegawai negeri sipil, tepatnya di tahun 2011. Ya, berarti sekarang lebih kurang memasuki 14 tahun masa kerja saya menjadi pegawai negeri sipil. Dari 14 tahun tersebut, ada beberapa jabatan yang memang pernah saya duduki, yang tadi saya sampaikan. Di awal saya pernah menjadi lurah, kemudian saya pernah menjadi kasubag keagamaan, pernah juga saya menjadi kasubag batas wilayah dan kerjasama daerah. Saya juga pernah menjadi sekretaris camat di Kecamatan Tukal Ilir. Saya juga pernah menjadi kabak tata pemerintahan. Sebelum menjadi kepala dinas di Dinas PMD, saya sebelumnya adalah sekretaris Dinas PMD. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya untuk mempersingkat waktu kita semua. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita malam hari ini ya, untuk rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa semua membawa manfaat ya untuk kita ke depannya. Dan nanti apa-apa hal yang bisa kami berikan, ya kami sampaikan nanti semaksimal mungkin kami sampaikan. Mungkin itu pengantaran Mbak Nadia, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas perkenalan Bapak. Untuk pertanyaan pertama, izinkan saya mengajukan pertanyaan pembukanya. Mungkin Bapak bisa ceritakan mengenai riwayat pendidikan Bapak gitu. Oke, siap. Izin, saya untuk SD ya di Kuala Tungkal, tepatnya di SD Madrasah Hidayatul Islamiyah. Kemudian untuk sekolah lanjutan tingkat pertamanya saya juga di Madrasah Sanawiyah Perguruan Hidayatul Islamiyah di Kuala Tungkal. Ya, saya juga SMA-nya SMA Adiaksa 1 Kota Jambi. Dan kemudian untuk S1-nya saya di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Provinsi Jambi, jurusan Ilmu Pemerintahan. Sekarang dalam proses penyusunan tesis di Prodi Manajemen di Universitas Batanghari Jambi. Mohon doanya juga, saya juga mahasiswa nih lagi dalam proses tahap akhir. Ya Pak, amin. Siapa? Ya. Mungkin itu singkatnya Mbak Nadia. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya, sangat informatif. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya, Mas Ilham, untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Ilham. Baik, terima kasih Mbak Nadia.
Langsung saja Pak, saya ingin bertanya, apa sih motivasi terbesar Bapak dalam memilih jalur karir sebagai pelayan masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa? Ya. Izin Mas, sesuai kemarin tulisan saya dalam proses lelang jabatan yang saya ikuti untuk menjadi Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu saya saat ini fokus kepada badan usaha milik desa, Mas. Atau kita tahu sekarang ini BUMDes dan BUMDesma. Walaupun kita tahu sebenarnya cakupan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini sangat luas, Mas. Ya, mulai dari tata pemerintahan desa, mulai dari pemberdayaan masyarakat, ya, sampai juga terkait dengan penegasan batas desa dan lain-lain. Tapi kemarin saya memang membuat komitmen dengan Pak Bupati ketika Pak Bupati meminta saya untuk mengikuti hal tersebut. Hal yang saya sampaikan ke Bapak Bupati adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membangkitkan kembali badan usaha milik desa, ya, agar hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Karena kita tahu badan usaha milik desa ini adalah organisasi atau lembaga yang mampu mengelola potensi yang ada di desa, ya, menjadi produk-produk unggulan yang bisa dipasarkan. Ternyata ketika saya berada di Dinas PMD, saat itu memang BUMDes dan BUMDesma di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu pada titik terendah gitu, Mas. Dalam bahasa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPK, banyak BUMDes kita yang mati suri. Perlu saya sampaikan, pada saya pertama sekali menduduki jabatan di Kadis PMD, itu posisi BUMDes yang aktif dan berbadan hukum itu baru 18 dari 114 desa. Persentasenya lebih kurang sekitar 27-an. Hari ini lebih kurang sudah 1 tahun saya menjabat Dinas PMD. Alhamdulillah kami secara perlahan-lahan dibantu dengan kawan-kawan yang ada di desa dan anak-anak muda yang ingin ikut membantu mengembangkan desanya. Kami sudah berada di posisi 90% BUMDes yang berbadan hukum. Itu mulai dari nomor induk berusaha sampai izin AHU yang dikeluarkan oleh Kemendes. Dan alhamdulillah kemarin kita merupakan peringkat kedua, ya, Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi ini peringkat kedua setelah Yogyakarta, BUMDes yang banyak mendapat izin untuk terkait dengan kegiatan Astacita Pak Presiden, diantaranya adalah pemberian makanan bergizi. Kemarin kita sudah presentasi BUMDesnya, ada sekitar 21 BUMDes yang sudah siap untuk melaksanakan dan kemarin mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional dan dari Kemendes. Ini yang sekarang saya coba galakkan di desa, karena harapan saya ketika geliat ekonomi di desa tadi maju, ya, kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan, jumlah pengangguran, dan tingkat kependidikan otomatis nanti mungkin bisa meningkat. Indikator yang saya buat pun ketika saya menjabat menjadi Kadis PMD, saya ubah indikatornya. Indikatornya adalah persentase desa mandiri yang saya bikin. Untuk indikator kinerja utama Dinas PMD yang selama ini memang kawan-kawan Dinas PMD agak takut untuk mengambil target tersebut karena itu bukan langkah yang mudah gitu kan. Karena untuk mendapat indeks persentase indikator desa mandiri tersebut ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakatnya. Mungkin itu karena saya juga kebiasaan sering turun ke lapangan, ya, makanya tadi saya sampaikan motivasi saya ke Dinas PMD ini sangat kuat karena saya ingin bersama-sama masyarakat desa, ya, bersama-sama masyarakat desa bekerja sama untuk membangun desa menjadi lebih berdaya dan lebih maju. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, terima kasih kepada Mas Ilham atas pertanyaannya dan juga kepada Bapak Natsir atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Abian untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Abian. Baik Pak, izin Pak. Begini nih Pak, dalam perjalanan karir seringkali ada tokoh masyarakat, tokoh panutan-panutan yang sering dijadikan panutan Pak. Kira-kira siapa tokoh yang menginspirasi Bapak dalam karir Bapak ini, dalam perjalanan Bapak ini? Ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak Mas Abian.
Mungkin saya mohon maaf kalau misalnya kurang memuaskan jawaban. Tokoh yang sangat menginspirasi saya dalam melaksanakan tugas ya, dalam melaksanakan kerja, baik itu menjadi kepala rumah tangga maupun menjadi kepala dinas, adalah orang tua saya sendiri, Mas. Ya. Mungkin kalau di layar kelihatan tuh fotonya itu di belakang. Ya. Beliau almarhum Haji Abdullah Abdul Wahab. Sebenarnya beliau adalah tokoh agama cendekiawan, tapi beliau tidak pernah menunjukkan bahwa beliau punya ilmu agama gitu yang kuat. Jadi dia dengan siapapun, baik itu non-muslim, baik itu orang yang mungkin dari sisi keagamaannya kurang, ini yang dirangkul dan ditemaninya. Dan dalam proses kehidupan sehari-hari pun beliau itu mudah berbaur gitu, mudah berbaur. Beliau juga seorang politisi, menjadi anggota DPRD 2 periode. Mungkin perlu saya sampaikan, saya menjadi pegawai negeri sipil ini juga terjebak sebenarnya, Mas. Dari dulu sebenarnya saya tidak punya niatan untuk menjadi pegawai negeri sipil, karena saya sebenarnya ingin menjadi politisi tadinya, gitu. Bahkan mungkin setelah saya tamat kuliah, saya pernah gabung di salah satu partai, ya, menjadi wakil sekretaris saat itu. Nah, tapi memang orang tua saya mengingatkan saya, anak kamu masih muda nak, kata dia kan. Di dunia politik itu tidak gampang katanya kan. Banyak cobaannya, berat resikonya. Kalau kamu tidak kuat katanya, kamu nanti akan bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Suatu saat kamu akan hadir di Tanjung Jabung Barat itu sebagai politisi, tapi nanti katanya. Tidak hanya menjadi anggota legislatif, mungkin lebih dari itu. Pesan beliau seperti itu. Sekarang katanya kamu jadi birokrasi saja, cari katanya kerjaan yang halal, ikut tes, tapi tetap dengan jalur-jalur yang positif. Nggak boleh, ya apalagi mungkin pola-pola dulu ya, pola-pola tes zaman dulu kan, main sogok dan lain-lain, beliau memang melarang untuk hal-hal seperti itu. Akhirnya sampai hari ini saya menjadi pegawai negeri sipil juga atas dorongan beliau, karena orang tua saya juga guru, tadinya pegawai negeri sipil juga gitu. Nah, pas zaman reformasi baru beliau mengundurkan diri jadi guru dan menjadi politisi. Jadi mungkin sosok yang menginspirasi saya adalah orang tua saya sendiri, karena beliau dengan segala keterbatasannya mampu membesarkan 10 orang anaknya, Mas. Ya. Saya 10 bersaudara dan saya nomor 10. Kami mempunyai, orang tua saya mempunyai 40 cucu dan 40 buyut sudah, Mas. Jadi memang beliau yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan kepada saya, baik dalam sisi bermasyarakat, bertata negara, maupun dalam sisi beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu, Mas. Masya Allah. Beruntung Bapak punya Bapak yang ini, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Terima kasih, Mas Abian. Terima kasih kepada Mas Abian atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Firman Syah untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Firman. Oke Pak, izin bertanya ya Pak. Siap, Mas. Bagaimana Bapak mendefinisikan kepemimpinan di tingkat pemerintahan, khususnya dalam konteks dinas PMD? Ya, izin Mas, saya hari ini mencoba untuk memangkas birokrasi-birokrasi yang ada di dinas PMD. Artinya hari ini birokrasi partisipatif yang saya utamakan. Makanya izin maaf, yang selama ini memang izin maaf ya, kepala dinas itu jarang ada di grup-grupnya Kades, ada di grup-grupnya BPD, ada di grup-grupnya RT, jarang ada. Ada di grup-grupnya perangkat. Karena biasanya kepala dinas itu hanya mendapatkan laporan berjenjang dari mulai kepala subbagian, kepala bidang, sekretaris baru sampai ke saya. Tapi hari ini saya semua grup yang ada di desa itu saya ikut gitu. Makanya tadi orang tuanya Pak Ilhamka pun tidak segan-segan nelpon saya gitu kan. Tidak segan-segan nelpon saya. Karena apa? Kayak mencoba untuk memberikan bahwa kegiatan kita di kantor ini itu sebenarnya yang harus diutamakan adalah rasa kekeluargaan. Jadi kepemimpinan kekeluargaan yang saya utamakan. Tidak ada jenjang antara atasan dan bawahan. Ya, karena saya selalu memberikan paradigma berpikir kepada kawan-kawan di kantor. Saya tidak mau ditakuti, saya tidak mau disegani. Saya tidak mau itu, saya bilang. Tapi saya mau saya disayangi. Karena
Orang ditakuti dan orang disegani belum tentu disayangi. Tapi orang yang disayangi itu akan dihormati, akan ditakuti, dan akan disegani. Mungkin kaidah-kaidah itu yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di kantor. Bahkan dengan kawan-kawan tenaga honor pun, saya sering kumpul, ya saya sering menerima masukan-masukan dari beliau, karena izin maaf, saya juga pernah merupakan bagian dari anak tenaga honorer. 4 tahun saya menjadi tenaga honorer gitu, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi mungkin kepemimpinan-kepemimpinan partisipatif ya, yang coba saya tekankan kepada kawan-kawan. Dan alhamdulillah memang dari sisi kinerja yang tadi saya sampaikan, perlahan-lahan, dari sisi disiplin, perlahan-lahan, kawan-kawan juga sudah mulai aktif. Karena tadi yang saya sampaikan, harapan saya, sebagai pimpinan, saya minta disayangi, bukan minta ditakuti atau dihormati. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Mas Firman atas pertanyaannya dan juga kepada Bapak Natsir atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Mas Aji untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Aji. Izin bertanya, Pak. Siap, Mas Aji. Dalam memimpin, gaya kepemimpinan yang Bapak pakai atau yang Bapak terapkan dalam memimpin organisasi untuk menangani desa-desa di kabupaten ini seperti apa? Itu tadi saya sampaikan, Mas. Gaya kepemimpinan yang coba saya pakai adalah gaya kepemimpinan partisipatif tadi, kekeluargaan. Ya, tadi saya sampaikan, saya tidak mau lagi, izin maaf, saya megang tadi mau pakai laptop, tapi tidak mau connect ke mic-nya. Jadi saya mau pasang ini dulu. Tangan sengal sudah nahan handphone. Oke. Itu tadi saya sampaikan, Mas Wahyu, ya. Kayak pemimpinan yang saya gunakan, saya sebenarnya itu tadi, saya tidak mau juga saat ini disebut pemimpin sebenarnya gitu kan. Ya, karena kalimat-kalimat pemimpin ini kan menyebabkan batasan sebenarnya. Saya pengen, saya merupakan bagian dari keluarga besar Dinas PMD, dari kawan-kawan yang ada di desa, ya, sehingga memang kegiatan-kegiatan yang ada di desa dapat berjalan dengan maksimal. Mungkin itu, Mas Wahyu. Oh iya, Pak. Terima kasih jawabannya. Terima kasih kepada Mas Aji atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Patri untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Patri. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nadia. Izin bertanya Pak Ci. Siap, Mas Patri. Nah, hubungan baik antara perangkat desa dan masyarakat adalah kunci pembangunan yang baik dan harmonis ya Pak Ci. Nah, ya. Bagaimana cara Pak Ci membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan perangkat desa dan masyarakat, Pak Ci? Ya. Izin, Mas. Jadi kemarin ketika saya mulai memimpin Dinas PMD, saya punya program kegiatan baru yang namanya itu kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Ya, kami SK-kan. Dalam kegiatan-kegiatan itu juga kami langsung turun ke lapangan, Mas. Langsung turun ke lapangan dan kita menghadirkan seluruh stakeholder. Yang hari ini ketika kita ada pertemuan ya, itu hanya perangkat-perangkat desa saja yang dihadirkan. Tapi LKD, BPD ya, dan stakeholder-stakeholder lainnya itu jarang diikut sertakan. Artinya memang hal ini ya harus mulai ditekankan di desa bahwa semua unsur secara inklusif itu ya harus dilibatkan dalam pembangunan desa. Dan hari ini juga kami sudah mulai mencoba untuk, nanti bolehlah Mas Ilham konfirmasi ke orang tuanya. Hari ini hubungan harmonis antara Kades dan BPD itu sebenarnya kurang dulu-dulunya. Ya, karena ada perbedaan persepsi berpikir biasanya, ya. Kurang harmonisnya menyebabkan kegiatan-kegiatan yang di desa juga kurang berjalan dengan baik. Saat ini kami sudah melakukan rakor-rakor bersama yang kami hadirkan kepala desa, perangkat desa, dan juga kawan-kawan BPD, perwakilan dari masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan silaturahmi, sarasehan, bahkan kumpul bareng pun sekarang kami lakukan. Tidak hanya pada kegiatan-kegiatan yang memang menjadi
tugas dinas, tapi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Nah, ini kegiatan-kegiatan silaturahmi ini yang kami lakukan dalam rangka upaya mempererat silaturahmi dan kerjasama antara masyarakat, perangkat desa, BPD, ya, dan kepala desa. Kemarin pas saya masuk itu ada bersih tegang beberapa asosiasi desa. Di Tanjung Jabung Barat itu ada PAPSI, yaitu Persatuan Asosiasi BPD. Selanjutnya ada ABDESI, yang di dalamnya ada Kades-Kades, dan juga PPDI, itu untuk perangkat. Jadi secara organisasi, izin maaf nih kalau mahasiswa mungkin paham nih, secara organisasi, ego sektoralnya kuat gitu nah Mas. Dia merasa dia yang paling berperan untuk membangun desa. Hal-hal ini yang mau pelan-pelan kami buatkan. Dan hari ini saya juga sudah bikin di kantor itu sekretariat bersama Mas. Jadi saya siapkan tempat khusus yang nanti di dalamnya untuk kawan-kawan BPD, untuk kawan-kawan PPDI, dan untuk kawan-kawan ABDESI. Jadi pada satu kesempatan mereka bisa terus bersilaturahmi. Karena biasanya timbulnya persitegangan itu karena kurangnya komunikasi. Nah, jadi pelan-pelan sekarang kami sudah juga bikin jalur grup yang memang melibatkan semua unsur yang ada di desa. Mungkin itu upaya-upaya yang kami laksanakan Mas, walaupun memang tidak semua desa masih bisa maksimal. Boleh saya sampaikan di sini. Ada yang sudah mulai membaik hubungannya, tapi ada yang belum maksimal. Karena setelah saya telaah lebih dalam, ini memang terkait dengan politik yang ada di desa, Mas. Kebetulan BPD tersebut kemarin waktu kadesnya nyalon bukan tim kades gitu, nah Mas. Ini pelan-pelan harus saya mau berikan pemahaman karena ketika proses politik di desa itu sudah selesai, semua harus bersatu dengan niatan yang sama, yaitu untuk membangun desa. Mungkin itu Mas Patri. Baik, atas jawabannya Pak Ci, terima kasih. Baik, sama-sama. Kan ke Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mas Patri atas pertanyaannya dan juga Bapak Natsir atas jawabannya yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Yan Abelino untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Yan Abelino. Izin bertanya Pak Ci. Siap. Bagaimana Pak Ci menentukan prioritas dalam program kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa? Mungkin ada strategi khususnya? Terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi yang telah saya sampaikan di awal dalam melaksanakan prioritas kegiatan, kami di Dinas PMD itu menyusun cascading Mas, pohon kinerja. Jadi ada indikator kinerja utama yang sudah kami susun, yang sudah saya sampaikan tadi. Di antaranya adalah peningkatan persentase indeks desa mandiri. Ada beberapa indikator yang menyebabkan indeks desa mandiri tadi bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah tata pemerintahan desa yang baik. Yang kedua, pengelolaan keuangan desa yang baik. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi desa yang baik. Jadi 3 unsur ini di masing-masing bidang saya menjadikan indikator kinerja utama yang ada di bidang. Di antara misalkannya tata kelola pemerintahan yang baik, kami secara rutin dan berkala melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur. Karena harus kita akui Mas, kawan-kawan di desa, izin maaf yang tanpa mengurangi rasa hormat, dari sisi kemampuan SDM-nya sebagian besar juga masih terbatas. Apalagi hari ini memang dengan teknologi yang sangat tinggi, ya, pemanfaatan teknologi yang sangat tinggi, sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu masih ada beberapa wilayah desa yang blank spot gitu kan. Nah, ini pola-pola seperti ini, strategi-strategi ini yang harus kami memang betul-betul detailkan sehingga peningkatan kapasitas yang kami laksanakan itu memang betul-betul efektif dan efisien, ya. Menyampai dan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang ada di desa. Itu terkait dengan tata pemerintahan desa. Yang kedua terkait dengan pengelolaan keuangan. Hari ini kita tahu ya kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu dimonitor oleh aparatur penegak hukum. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan desa yang fraud ya, yang ada kecurangan, yang mengakibatkan kerugian, akhirnya kepala desa, ya, bendahara desa, perangkat desa itu tertangkap dan menjadi tersangka. Ini yang kami mau pelan-pelan memberikan pengertian kepada kawan-kawan yang ada di desa bahwa sepeser pun ya, 1 rupiah pun uang kegiatan di desa itu harus mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. Makanya kami secara rutin dan berkala melakukan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan keuangan yang ada di desa. Baik secara langsung maupun hari ini kami menggunakan LMS Mas, Learning Management System ya.
untuk memberikan kemudahan. Apalagi kita tahu pemerintah kita ini regulasinya selalu berubah, Mas. Ya, belum selesai regulasi yang pertama sudah datang. Jangan jauh-jauh, kita bicara Siskwede saja, sistem keuangan desa. Belum kelar untuk sistem keuangan desa dengan versi 3.0, muncul lagi 4.0 gitu kan. Nah, ini memang pemahaman-pemahaman ini yang terus kami upayakan kepada kawan-kawan di desa untuk terus mengupgrade kemampuan sehingga memang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya tadi saya bilang pemberdayaan ekonomi desa. Saya kemarin sudah mengumpulkan kawan-kawan BUMDes dan alhamdulillah saya coba merekrut kawan-kawan anak-anak muda yang ada di desa, bekerja sama kawan-kawan yang ada di Kemendes, itu untuk terus mampu meningkatkan dan produk unggulan desanya. Hari ini kami coba untuk mengeluarkan peraturan bupati agar masing-masing desa itu mampu minimal punya satu produk unggulan desa. Dari mulai hulu sampai hilirisasi. Contoh kemarin di Tanjung Makmur, dari produk sawit aja, nah kita sudah punya turunan-turunannya gitu kan. Kawan-kawan di desa sudah bisa bikin dodol sawit, sudah kita siapkan. Di Pinang kita punya gula-gula Pinang, sudah kita siapkan juga. Ini yang yang kami coba untuk berdayakan kawan-kawan yang ada di desa. Dan hari ini ketika kesempatan datang untuk kita bisa mengalokasikan kegiatan di BUMDes terkait dengan pemberian makanan bergizi, dan alhamdulillah tadi saya sampaikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mungkin satu-satunya di Provinsi Jambi ini untuk 21 BUMDesnya siap melaksanakan kegiatan tersebut dan sudah mendapat sertifikasi izin dari Badan Gizi Nasional. Yang tadi saya sampaikan, jumlah ini nomor 2 setelah Yogyakarta di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kesiapan yang lulus untuk Badan Gizi Nasional. Mungkin itu, Mas Yan. Terima kasih Pak Ci atas jawabannya. Terima kasih Mas Yan atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Bayu untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Bayu. Terima kasih Mbak Nadia. Ingin bertanya Pak Ci. Siap Mas Bayu. Ya, dalam situasi sulit atau ketika harus mengambil keputusan penting, kira-kira bagaimana cara Pak Ci dalam menganalisis masalah dalam menentukan solusi yang terbaik? Ya, gitu. Izin Mas, saya memang di awal-awal menjadi kepala dinas itu dihadapkan dengan posisi kondisi yang agak sulit. Karena harus mau tidak mau itu memberhentikan 2 kepala desa, Mas. Yang satu karena kecurangan dalam proses seleksi pendaftarannya. Yang kedua karena kepala desa tersebut berlebihan menggunakan media sosial sehingga muncul laporan terkait ujaran kebencian dan melanggar Undang-Undang ITE. Sedangkan kedua kepala desa ini punya jaringan yang kuat gitu Mas, punya koneksi yang kuat gitu kan. Artinya memang kondisi ini agak repot. Pada satu sisi kita harus memberikan sanksi, tapi pada sisi lain ya dia ini punya jaringan yang kuat untuk mempertahankan jabatannya. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sulit seperti ini, kami coba membuat tim terkait koordinasi proses ya pemberian sanksi kepada kepala desa. Nah, jadi saya selaku kepala dinas tidak mengambil keputusan sendiri. Kami melibatkan beberapa instansi, diantaranya bagian hukum ya. Karena ini kami juga mengajak kawan-kawan dari kejaksaan gitu kan. Akhirnya nanti ketika kondisi keputusan yang harus diambil tadi, kami juga punya kekuatan secara hukum. Dan proses ini kemarin sebenarnya sudah ditelaah sama kawan-kawan ombudsman. Karena proses pemerintahan kemarin dilaporkan juga sama yang bersangkutan ke ombudsman gitu kan. Ternyata karena proses pemberhentian tadi mengikuti langkah-langkah yang seharusnya, ya ada langkah-langkah yang telah kita laksanakan sebelum mengambil keputusan, akhirnya kita pun tidak diberikan peringatan oleh ombudsman karena telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Jadi langkah-langkah yang ada memang ketika dalam posisi yang sulit, saya memang langsung saat itu mengajak kawan-kawan bidang untuk rapat bersama mengambil keputusan. Ya, karena di dinas saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ketika kami di dinas PMD tidak mampu mencari keputusan yang baik atau mungkin sesuai dengan regulasi, kami mengikut sertakan rekan-rekan dari instansi lain untuk
mengambil peran serta mengambil keputusan tersebut. Mungkin itu Mas Bayu. Ya, terima kasih Pak Ci atas jawabannya. Terima kasih kepada Mas Bayu atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Bahar untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Bahar. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nadia. Izin bertanya Pak Ci. Ya, Mas Bahar. Apa tantangan terbesar yang Pak Ci hadapi dalam mengelola tim di Dinas PMD? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya. Jujur ya Mas, tantangan terbesar saya saat ini adalah karena faktor usia Mas. Ya. Kebetulan saya yang termuda di dinas ini sekarang. Usia termuda, tapi punya jabatan secara struktural itu paling tinggi gitu. Nah, jadi memang kemarin pas juga kebetulan ini Mas, yang menjadi sekretaris dinas saya itu adalah camat saya dulu Mas. Ketika saya jadi sekcam, beliau camat saya. Sekarang saya kadis, beliau sekretaris saya gitu kan. Jadi memang ini yang menjadi tantangan terbesar. Saya harus mampu memberikan arahan kepada senior-senior saya tanpa tidak menyinggung perasaannya gitu. Ya, pola-pola ini yang tadi saya sampaikan. Jadi saya tetap bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kawan-kawan di bidang dan sekretariat mampu menjalankan tupoksinya sesuai dengan SOTK-nya. Tapi saya juga merintahnya tidak dengan kalimat perintah gitu Mas. Nah, tantangan ini tapi pelan-pelan. Awalnya saya agak kesulitan ini Mas, karena saya takut salah omong gitu kan. Atau mungkin biasa kita kan kalau pimpinan minta tolong ya selesaikan ini, minta tolong ya selesaikan ini. Tapi kan biasanya kita muncul, budak nih ya perintah-perintah kita gitu. Nah ya ini tantangan ini yang saya hadapi sebenarnya Mas. Bahkan mungkin sampai hari ini masih saya hadapi. Tapi saya coba untuk mengelolanya dengan baik dan saya gunakan komunikasi yang baik gitu. Nah mungkin tantangan itu Mas Bahar yang jadi permasalahan. Tapi alhamdulillah dalam proses perjalanan waktu semua dapat berjalan dan bekerja sebagaimana mestinya. Mungkin itu Mas Bahar. Baik, terima kasih Pak Ci. Terima kasih kepada Mas Bahar atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Wahid untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Wahid. Izin bertanya Pak. Siap Mas Wahid. Kan biasanya setiap individu itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda ya Pak terhadap ide atau wawasan. Jadi bagaimana Bapak memastikan setiap anggota Bapak itu memahami visi dan misi organisasi? Ya. Terima kasih banyak Mas Wahid. Perlu saya sampaikan memang saya di Dinas PMD itu melaksanakan dan melakukan rapat secara berkala ya, dengan maksud mengevaluasi prioritas-prioritas kegiatan yang telah kita sampaikan di awal tadi. Ketika hal ini belum berjalan dengan baik, artinya kan ada sistem yang terhambat ini ya, ada sistem yang terhambat. Nah, ini kami mappingkan gitu Mas. Kadang biasanya dalam satu bidang itu ada yang orangnya ya SDM-nya ya pekerjanya itu memang maksimal, tapi pada bidang lain ini kurang maksimal gitu kan. Nah, makanya pada kesempatan kemarin juga ada beberapa staf fungsional saya yang saya pindahkan gitu. Yang saya pindahkan untuk membantu bidang lainnya. Karena kalau kita biarkan ya bidang tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Nah, pola-pola ini yang saya gunakan Mas. Saya cari permasalahannya di mana, akar masalahnya apa. Baru kita cari ternyata dalam melaksanakan kegiatan SDM-nya belum mampu memahami gitu kan. Belum mampu memahami, sedangkan ada staf lain yang sebenarnya bisa memahami, ya punya potensi untuk itu, tapi dia tidak ditempatkan pada bidang yang tersebut. Jadi kita coba memetakan antara potensi dan kompetensi. Kadang-kadang orang punya kompetensi, ya, tapi belum bisa mengelolanya dengan baik. Tapi ada juga orang yang tidak pada kompetensinya, tapi sebenarnya dia punya potensi. Jadi tinggal dioles dan dia mampu melaksanakan. Nah, pola-pola ini saya coba laksanakan. Hingga akhirnya masing-masing bidang itu pelan-pelan ketika yang tadi kurang kuat dibantu dengan agak kuat. Ini kan punya keseimbangan yang baik di masing-masing bidang. Mungkin itu yang saya coba terapkan Mas Wahid. Oh, baiklah Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Mas Wahid atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Syahid
untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Syahid. Mohon izin Pak Ci, mau Ya, bertanya Mas Syahid. bagaimana peran kepemimpinan Bapak dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan Pak? Ya, terima kasih. Desa yang berkelanjutan ini kan sekarang memang jadi jargon nih Mas Syahid ya, Nak, ya. Nah, tadi saya sampaikan memang sudah menjadi jargon karena kita berkeinginan ya kegiatan-kegiatan yang ada di desa tadi memang terus-menerus. Biasanya tadi saya sampaikan ada kegiatan-kegiatan BUMDes yang stagnan gitu kan. Nah, ada kegiatan-kegiatan pengelolaan lainnya yang memang jalan di tempat. Hari ini tadi saya sampaikan beberapa kegiatan sudah kami buat. Di antaranya kemarin kami coba mensosialisasikan untuk penyusunan produk hukum di desa Mas Syahid. Jadi ada program kegiatan yang memang dia seperti multi years gitu, nah harus terus dijalankan dan memang dibuat regulasinya. Jadi siapapun nanti yang menjabat menjadi kadesnya ya, atau ini kan sering nih ada yang kadesnya tutup usia, ada yang kadesnya tersangka, ada yang kadesnya mengundurkan diri, tapi kegiatan-kegiatan tersebut tetap dilanjutkan karena memang secara regulasi itu sudah diatur gitu Mas, sudah diatur, memang sudah dibuat prioritas-prioritas kegiatan yang berkelanjutan. Nah, sudah diatur secara regulasi, jadi siapapun yang memimpin, produk hukum di desanya sudah disiapkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Itu tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, kami memang di Dinas PMD ini karena kebetulan dinaungi oleh 2 kementerian, di bawah Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan desa dan juga di bawah Kemendes. Hari ini Kementerian Dalam Negeri dengan kegiatan P3PD-nya ya. Nah, ini juga memaksimalkan kawan-kawan yang ada di desa, LKD, PKK, dan lain-lain, itu terus untuk mengupgrade sehingga program-program kegiatan yang ada di desa itu terus berkelanjutan. Itu mungkin, Mas Syahid. Begitu ya Pak. Makasih ya Pak untuk penjelasannya. Sama Mas Syahid. Terima kasih kepada Mas Syahid atas pertanyaannya dan juga kepada Bapak Natsir atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Fauzan untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Fauzan. Izin bertanya Pak. Jadi apa saja langkah-langkah Bapak dalam memperdayakan perangkat desa agar lebih inovatif dan mandiri? Terima kasih Mas Fauzan. Beberapa kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Di antaranya memang yang agak memacu inovasi kawan-kawan di desa itu adalah penilaian desa teladan, Mas. Ya, kegiatan penilaian desa teladan yang kami lakukan itu memacu kawan-kawan terus berinovasi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Kami juga melakukan penilaian terkait dengan teknologi tepat guna ya dan posyantek. Ini karena kebiasaan kita ketika ada reward dan penghargaan yang diberikan ya, itu mulai geliat-geliatnya kuat gitu kan. Kawan-kawan di desa mulai berinovasi, kawan-kawan di desa mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang baik gitu kan. Mulai dari secara teknologi hari ini hampir 25 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sudah masuk desa digital. Jadi segala sesuatu sudah terupdate, bahkan sudah ada anjungan teknologinya sendiri gitu. Nah, jadi sudah di desa itu sudah menggunakan berbasis web terkait dengan kegiatan-kegiatan pelayanan umumnya. Jadi untuk kawan-kawan yang di desa yang mau bikin KTP, yang mau bikin KK, surat pindah dan lain-lain, masyarakat di desa sudah menggunakan Android gitu kan. Dan mengunduh web yang ada di desa. Itu juga sudah pelan-pelan kawan-kawan di desa. Dan perlu saya sampaikan Mas, izin maaf, alhamdulillah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini selalu mewakili Provinsi Jambi terkait dengan lomba desa. Apabila kita Kabupaten Tanjung Barat yang terpilih itu rata-rata pasti sampai ke provinsi. Kemarin kita baru saja mendapatkan penghargaan terkait dengan desa teladan ya. Yaitu di Desa Lubuk Lawas, Desa Teladan. Kemarin kita juga pernah mendapatkan desa terbaik regional Sumatera ya, dan nasional itu di Desa Purwodadi gitu kan. Kemarin kita juga Sungai Muluk juga mendapatkan hal yang sama. Ini tadi saya sampaikan Kabupaten Tanjung Barat terus berupaya memang sehingga desa-desa ini bisa lebih berdaya. Itu tadi mungkin upaya-upaya yang kami coba lakukan sehingga desa dapat lebih maju. Mungkin itu Mas. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya.
Baik, terima kasih kepada Mas Fauzan atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya Pak. Kira-kira apa pesan dan saran yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi pemimpin di bidang pemerintahan? Siap Mbak Nadia, tadi yang saya sampaikan ya. Saya berkeyakinan rekan-rekan yang hadir malam hari ini di sini ini akan menjadi orang-orang hebat nantinya. Ya. Orang-orang hebat nantinya. Apalagi ini kan informatika ya. Ya, informatika ini kan jurusan yang luar biasa. Nah, mungkin kalau saya masuk informatika enggak lulus kali saya Mas. Mbak Nadia. Yang hadirnya orang-orang hebat, tapi hari ini saya ingin menghilangkan paradigma kawan-kawan anak muda semua. Ya, saya pun kayak mungkin sudah terjebak juga. Karena biasanya kita setelah lulus itu tujuannya mau jadi aparatur pemerintah semua gitu kan. Harapan saya kawan-kawan bisa menjadi entrepreneur nantinya ya, yang bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ada. Walaupun nanti di bidang apapun, walaupun nanti jadi aparatur pemerintah desa pun juga bisa menjadi entrepreneur yang baik. Dan mudah-mudahan nanti mana tahu ya Mas Ilham dan yang lain yang kita besar dan lahir di desa ya tidak malu untuk ikut serta memajukan desanya gitu. Karena kabupaten bisa maju, provinsi bisa maju, dan desa bisa dan negara bisa maju itu dimulai dari desa. Dari hal-hal kecil. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar teori butterfly effect gitu ya. Mungkin pernah mendengar teori banyak yang meremehkan kupu-kupu ya. Karena kita selama ini menganggap hal-hal yang remeh itu tidak ada gunanya ya. Mulai sekarang mungkin kita hilangkan ya, kita sudah mulai peduli dengan hal-hal yang kecil ya, karena dengan hal-hal yang kecil ini bisa menyebabkan hasil yang maksimal dan besar. Mungkin itu pesannya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ini dapat melaksanakan tugas dengan baik. Biasanya cobaannya ada di semester akhir ketika menyusun skripsi. Nah, itu biasanya. Karena saya merasakan hal yang sama. Banyak kawan-kawan yang akhirnya tidak selesai kuliahnya gitu kan. Ya. Tidak selesai kuliahnya ketika semester terakhir. Terus semangat ya, terus sehat dan terus bekerja sama, dan mudah-mudahan yang hadir ini lulusnya serempak semuanya. Dan wisudanya serempak semuanya ya, barengan, dan bisa kembali ke daerahnya masing-masing dan dapat memajukan daerahnya. Mungkin itu Mbak Nadia. Terima kasih Pak atas jawaban dan penjelasan yang sangat inspiratif ini. Kami mendapatkan banyak wawasan berharga tentang kepemimpinan, khususnya dalam konteks pemerintahan dan pembangunan desa. Semoga wawancara ini tidak hanya bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai generasi muda dan yang belajar menjadi pemimpin di masa depan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung dalam sesi ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama berlangsungnya wawancara. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam memimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Mas Ilham, terima kasih banyak. Ya, Pak. Ditunggu banyak, kalau Mas Pak. Ilham ke Kuala Tungkal. Amin. Nah, terima kasih. Siap. Terima kasih ya, Ya, Pak. sukses. Ya, sukses semuanya ya. Ya. Amin. Sukses Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak.